Di episode kita kali ini, di mana terlihat Urmila menegur Sona karena telah menculik Sahir. Kemudian Urmila mengambil sebuah pas dan akan memukul Sona. Sona yang melihat itu ia seketika menahan tangan Urmila. Bahkan Sona memperingatkan Urmila untuk tidak menyentuhnya. Kalau ia berani melakukannya bahwa ia akan memukul kepalanya. Kokila yang ada di sana ia seketika berteriak, "Betapa beraninya kau bertingkah buruk di hadapanku." Kokila yang begitu murka ia seketika akan menampar Sona. Namun lagi-lagi Sona menghentikannya dan mengatakan, "Jangan pernah menyentuhku, kalau tidak ia akan mematahkan tangannya." Semua orang yang ada di sana seketika kaget ketika mendengar keberanian Sona. Bahkan Sona pun mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan cucunya dan tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Sementara Gaura ia pergi ke kamar Dara. Ia menunjukkan perhatian palsunya. Kemudian Gaura membangunkan dan bertanya apa yang terjadi padanya. Siapa yang memukulnya? Mengapa dia tidak kembali ke hal tebus? Kemudian Gaura bertanya di mana Mera. Dara berkata bahwa ia tidak ada di rumah. Sedangkan di rumah Modi, Samar bertanya kepada Sona perannya dia berbuat salah dengan ibunya dan memerintahkan untuk meminta maaf. Sona kemudian meminta maaf dan bersimpuh di kaki Kokila dan Urmila dan mengatakan jika seseorang berteriak kepadanya bahwa dia akan lepas kendali. Kokila cukup berteriak tentang dramanya dan menuduh Maduben karena memberikan ajaran yang salah kepada Sona. Sementara Maduben ia mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Tolu dan Sahir mengatakan bahwa Kokila telah salah menilai seseorang. Kokila berkata bahwa dia benar dan bahkan dia melakukan kesalahan dengan menikahi Sona tanpa memberitahu keluarganya. Tolu meminta maaf kepada semua anggota keluarga Modi dan mengatakan bahwa dia menikahi Sona dengan keinginannya sendiri. Kokila bertanya, lalu mengapa Sona menculik Molu? Sona bilang bahwa dia ingin menculik Tolu dan menikahinya, tapi Molu diculik karena kesalahannya. Sementara Gopi yang membawa pulang Mera yang tengah mabuk. Kokila dan Jigar bertanya apa yang terjadi kepada Mera. Ahem kembali dari kantor dan terkejut ketika melihat Mera tengah mabuk. Gopi mulai memeriksa keadaan Mera. Ahem bertanya kepada Gopi apa yang terjadi kepada Mera. Gopi mulai menangis. Kokila bertanya siapa yang melakukan ini semua. Gopi pun membawa Mera masuk ke kamarnya. Sementara Maduben mengejek Kokila bahwa karena musuhnya putri dan cucunya dihukum. Kokila seketika hancur mendengar perkataan dari Maduben. Sementara Jigar dan Ahem ia memarahi Maduben untuk menutup mulutnya dan menghibur Kokila. Di sisi lain, Dara mencari Mera dan memanggil Gaura. Gaura datang menangis dan mengatakan bahwa Mera tidak ada di rumah. Apa yang terjadi kepadanya? Tiba-tiba Sarpan kembali ke rumah dengan Vidya dan juga Durga dan bertanya pada Gaura apakah dia baik-baik saja. Kemudian Gaura pun mengatakan bahwa dia meninggalkan rumahnya dengan Mera dan Urmila. Tetapi mereka berdua hilang. Vidya mengatakan bahwa dia akan memanggil ke rumah Modi. Sementara di rumah Modi, Gopi menghibur Kokila. Kokila bertanya dari mana dia membawa Mera dan apa yang terjadi padanya. Kemudian Gopi pun mengatakan bahwa dia membawanya dari rumah Gaura dan menjelaskan seluruh kejadian dan mengatakan orang yang harus melindunginya dan mencoba menganiaya Mera. Ahem seketika marah dan mengatakan bahwa itu berarti Daram adalah pelakunya, bahwa dia bersumpah akan membunuhnya. Gopi mengatakan dia tiba tepat waktu dan Mera aman. Kokila mengatakan apa yang terjadi dengan keluarganya. Tolu menikahi Sona dan sekarang Mera dirugikan. Kemudian Kokila bertanya kepada Tuhan mengapa keluarganya disiksa. Kemudian Kokila masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Nah, itulah kisah si cantik Gopi. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Yang pastinya makin seru dan semakin menegangkan.